Horas, Bali G Academy tampil kembali untuk membongkar satu demi satu ya rekayasa yang paling barbar, brutal, biadab yang dilakukan oleh yang katanya oknum ya. Oknum tapi bekerja sama dengan oknum-oknum ya. Satu Polda Metro Jaya hasilnya adalah barang bukti digital video CCTV rekayasa. Pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti di Polda Metro Jaya 2016, dan ada juga itu si Sambo, Ferdi Sambo yang sekarang sudah mendekam seumur hidup sebagai wakilnya Krisnamurti saat itu di Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Hasilnya adalah video CCTV rekayasa dan menghasilkan pasti BAP rekayasa. Kalau bisa ini dibilang oknum, tidak mungkin ya. Kalau si Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sebagai ahli yang dipakai saat itu merekayasa dengan inisiatif sendiri, apapun motifnya, tentu ada pengawas di atasnya. Tidak mungkin tidak tahu ini kok kabur, kau apain video ini, ya kan? Tentu kalau ada pengawasan, di sana ada pengawas Wasidik katanya, pengawasan penyidikan dan penyelidikan, ada Irwasda. Harusnya kan ketat itu ya, tetapi mereka ya kerjasama satu institusi itu ya untuk menghasilkan video CCTV rekayasa, untuk melancarkan rekayasanya si Tito Karnavian agar dia pada tahun yang sama 2016 sukses ya tanpa celah menjadi Kapolri rekayasa. Begitupun dengan Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum langsung naik pangkat dia Wakapolda, terus bintang 1, sekarang bintang 2 ya, seolah-olah dia merasa tidak ada orang yang berani menyentuh ya. Memangnya kau siapa? Kalian siapa ya kan? Ya harus kita bongkar lah apapun resikonya ya. Dan mirisnya sudah kita laporkan kepada Kapolri Banci ini, Listio Sigit Prabowo, lewat Dumas Presisi, lewat Propam, tetap aja tidak ada hasilnya. Inilah negara harus membayar para petinggi Polri, khususnya Kapolri ini, dengan pajak ya, dengan keringat rakyat, tetapi hasilnya banci, pengecut ya. Kenapa pengecut? Kenapa banci? Ya mungkin Krisnamurti memiliki apa juga ya, rahasia-rahasia kotor jadi takut ya. Kalau dia bersih pasti dia berani apapun taruhannya, karena saya kepala kepolisian, harusnya saya disegani. Ini sudah kita caci maki pun tetap aja diam. Dan tragisnya manusia seperti ini yang prestasinya membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara justru mau dipertahankan, diperpanjang oleh Prabowo Subianto ya. Ini Prabowo Subianto ini apa nggak ini? Hidup di mana sih? Maksudnya ya selama ini dia kan menonton ya, mengetahui problem hukum masyarakat, rekayasa mulai dari kasus Vina kemarin ya, tidak berbuat apa-apa lagi Kapolri Banci ini. Kok malah mau dipertahankan? Mau jadi apa ini Pak Prabowo? Apakah Anda ingin membenarkan profesi 2030 seperti Anda kampanye dulu, atau debat Pilpres tahun 2014 atau 2019 ya, 2030 Indonesia akan bubar. Ya ini Anda set prophesying nih ya, dengan mempertahankan Listio Sigit Prabowo ini menjadi Kapolri, tetap Kapolri walaupun sudah terburuk se-Asia Tenggara, yang mempercepat profesi Anda ataupun profesi yang Anda kutip itu 2030 Indonesia bubar ya. Padahal selalu digembar-gemborkan 2045 Indonesia emas. Apanya yang emas Pak Prabowo? Semua ini penegakan hukum hancur di tangannya si Tito Karnavian selama Kapolri 2016 sampai 2019. Orang ini juga si Bencong ini ya, si Banci ini ya, Kapolri Banci ya, udah kita berikan 37 bukti ilmiah rekayasa. Polda Metro Jaya malah bungkam, ini manusia sampah kok malah dipertahankan. Kalau dia memang bersihkan, laporan saya jelas itu 37 bukti berikut dengan keterangannya, ya harusnya kan periksa gitu loh. Kalau dia nggak banci ya, masa Kapolri terburuk sepanjang sejarah Indonesia berikut dengan Tito Karnavian ini malah mau dipertahankan? Berarti kan di sini aja pilihan Anda sudah merepresentasikan siapa Anda sebenarnya Pak Prabowo Subianto. Ini kan melukai masyarakat ini. Berikutnya juga sudah ada tonton juga kasus Vina Cirebon, ada penyiksaan sampai dibakar kelamin ya, penyelidikan seperti itu. Belum lagi menyembunyikan bukti-bukti saintifik ya, ada chat messages-nya tidak dihadirkan di persidangan. Belum lagi ada CCTV tidak dibuka. Ini kan barbar sekali nih Pak Prabowo. Kalau Anda tidak mau membenahi, ya tunggu saja rakyat akan ngamuk kan. Dengan mempertahankan manusia sampah ini ya,
Kapolri yang nggak jelas ini, ya bungkam diam nggak jelas apa maksudnya. Ya berarti kan Anda sepaham dengan dia. Ya, hancur penegakan hukum di Indonesia ini. Ya berikut juga ahli-ahli ya. Kita sangat menyayangkan juga video CCTV yang sudah kabur seperti itu dipercaya sebagai otentik dan dipakai ya, di persidangan kasus Jessica Wongso oleh para jaksa penipu itu, Ardhito Moardi, Sandri Andika, dan lainnya. Ya berikut juga dengan kriminolog, psikolog. Itu bisa mereka menerima itu sebagai sebuah barang bukti yang bisa diamati, padahal anak-anak pun paham itu. Ya, itu sudah kabur. Nggak mungkin kafe yang terkenal di pusat ibu kota Jakarta kualitasnya kabur seperti itu. Ya, inilah ahli-ahli yang dipakai oleh Tito Karnavian yang gampang dibeli. Termasuk ini si Nur Samran Subandi, toksikolog, dan ini profesor. Siapa ini si Imade Agus Gelgel, profesor. Ya, tetapi ya, dasar penemuannya sangat barbar, brutal, biadab ya, menipu di persidangan. Seolah-olah dia saja yang paham tentang pemodelan matematika. Saya sudah katakan email berkali-kali sama dia. Ayo, kalau Anda memang punya pembuktian numerik atas klaim Anda, dari model matematika yang Anda buat itu untuk mengestimasi waktu masuknya cyanida dengan klaim keakuratan 99,9%. Mana dia ngaji? Profesor kok tidak bisa mempertahankan argumen ilmiahnya. 99,9% loh keakuratan. Itu hampir sempurna itu. Hanya dari 6 sampel, tidak ada model matematika seperti itu di dunia. Hanya dari 6 sampel. Data histori yang dipelajari hanya 6 sampel. Sama seperti Anda latihan cuma 6 kali. Ya, sebagai perenang atau atlet yang lain, terus langsung juara olimpiade. Itu kan tidak mungkin. Ini ilmu matematika tidak sulap, dan itu dari mulutnya profesor. Bagaimana profesor apa kayak gini? Banyak sekali profesor abal-abal di Indonesia ini. Doktor abal-abal, profesor abal-abal, ahli abal-abal. Kalau memang dia punya, ya seharusnya sudah punya dia sebelum maju di persidangan. Pembuktian numerik, dari mana 99,9% itu? Pemodelan matematika. Apa tidak tahu dia tentang overfitting? Underfitting, overfitting itu kalau sebuah model matematika sangat sempurna terhadap data pelatihan, maka itu tidak baik. Kenapa? Ketika digunakan untuk menguji dengan data uji, itu akan semakin errornya makin tinggi. Begitu, overfitting itu yang Anda sajikan itu kan cuma overfitting dari keluaran model terhadap data pelatihan dengan self correlation atau korelasi diri 99,9%. Itu overfitting, ya. Sangat terlalu sesuai dengan data pelatihan keluaran dari model matematika itu. Ketika diuji dengan data uji itu pasti distorsinya tinggi. Nah inilah profesor dari mulutnya keluar 99,9%. Itu cuma self correlation, itu bukan keluaran atau keakuratan dari model matematika. Tidak ada model matematika di dunia ini, Imade Agus Gelgel, yang memiliki keakuratan pengujian 99,9% hanya dari 6 sampel. Gitu. Dan kita sangat sayangkan orang ini dipakai, ya mungkin di banyak sidang nih, tinggal pesanan aja nanti, oh gini-gini, bilang aja begini-begini, nanti hakimnya kan nggak tahu itu, model matematika itu kan nggak tahu, buat aja pertama pengantar rumus-rumus kimia bla 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 untuk membuat canggih. Padahal intinya adalah dia menipu di persidangan. Profesor ini menipu di persidangan, ya. Tidak ada pernah model matematika menghasilkan keluaran atau keakuratan 99,9% hanya dari 6 sampel. Model matematika itu bukan sulap, ya. Bukan ilmu nujum itu. Ini makanya dia tidak berani. Saya tantang Zoom, buktikan secara numerik 99,9%. Ya nggak berani lah, karena dia menipu. Profesor tapi menipu di sidang. Ya. Profesor tapi tidak bisa mempertahankan argumennya. Apa susahnya Zoom sama saya? Ya nggak susah. Ya susahnya bagaimana dia membuktikan itu. Ya, karena saya paham pemodelan matematika. Nggak bisa kok tipu-tipu seperti di sidang yang pengacaranya nggak tahu pemodelan matematika, hakimnya juga nggak tahu gitu. Ini kan penipu besar, ini penipu ulung. Ya. Nggak tahu orang ini sudah mungkin berapa kali di pengadilan dipesan-pesan untuk jenderal-jenderal rekayasa itu ya, untuk rekayasa mereka. Orang-orang semacam inilah dipakai. Belum koleganya dia, Nur Samran Subandi, pemodelan matematika, laju penguraian kimia ya, itu menggunakan ya laju penguraian atau laju peluruhan sebuah senyawa. Nah, dalam hal ini cyanida itu menggunakan persamaan kuadratik. Kalau kuadratik itu kan ada gelombangnya, ada bukit, ada lembah. Dia pakai persamaan parabola terbuka, maka terus akan naik itu.
uji konvergensinya, ya, tidak malah menurun. Inilah koleganya Nur Samran Subandi dari toksikologi Bareskrim, ya, si bodoh itu ya, toksikologi paling bodoh di dunia itu dokter itu. Nah, dokter dari mana itu ya? Menghitung manual mundur saja salah, dicocok-cocokkan gitu ya. Harusnya kalau menggunakan persamaan dia yang walaupun salah itu, harusnya 16-20, malah dia bilang 16-39. Bayangkan untuk ukuran persoalan hitung mundur anak SD aja bisa salah seorang dokter toksikologi Mabes Polri, rekannya si apa ini, pas ya. Jadi semua ahli-ahli yang dipakai itu untuk melancarkan rekayasa Tito Karnavian dan Krishnamurti ini ya. Dimulai dari siapa ya? Ahli penipu yang digital forensik ini ya, yang si Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimantrianto yang dipakai ke semua ahli, baik ahli pidana ya, siapa itu si Edi Hiares ya, terus di ahli forensik kedokteran forensik Budi Sampurna dan Slamet Purnomo mengamati juga video CCTV rekayasa itu, menyimpulkan gejala-gejala minum cyanida gitu kan. Ini kan kacau Republik ini ya, belum lagi dipakai oleh psikolog, kriminolog ya, toksikolog. Orang ini juga menggunakan video CCTV rekayasa. Bayangkanlah sebuah sistem peradilan kita yang gampang sekali dibeli ya, gampang sekali di remote control gitu oleh orang-orang yang berkuasa. Ya, dalam hal ini Tito Karnavian dan Krishnamurti. Gampang sekali. Oh ya, rekayasa aja itu, nanti ada kok ahlinya. Nur Samran Subandi, si ini, ada itu. Si Imade Agus Gel-Gel, buat aja persamaan-persamaan gitu. Nggak ada nanti itu yang men-challenge. Nah, inilah orang ini dipakai. Profesor. Ya, tapi dari mulutnya keluar keakuratan 99,9% atas sebuah model yang derivasi hanya 6 sampel. Bayangkanlah. Ini kan luar biasa penipuan ini di persidangan. Ini harus dipenjara ini. Siapa ini? Imade Agus Gel-Gel ini. Tidak ada pertanggungjawaban ilmiahnya, itu kan penipuan itu. Ya, harus dicabut profesor Anda itu. Ya, bagaimana mana ada model matematika seperti itu, terlalu sempurna itu. 99,9% dari 6 sampel. Ya, 60% pun keakuratan sudah hebat itu. 60-70%. Ya, itu pun sudah terlalu moderat itu. Apalagi 99,9%. Ini kan pembohongan, penipuan kau, Imade Agus Gel-Gel. Makanya kau takut debat kan? Apalagi kalau kita seminarkan ini, ya, pembuktianmu ini kita seminarkan secara terbuka. Di sana orang-orang yang paham tentang pemodelan matematika, ya, bisa babak belur kau. Itulah makanya ya, orang-orang semacam inilah yang dipakai di persidangan, yang bisa dibeli. Ya mungkin harapannya dia bukan duit, tapi nanti proyek-proyek berikutnya Mabes Polri. Nah, dia kenal dia membela kita. Yaudah kasihlah proyek ini, proyek itu, kan? Bantuan ini, bantuan itu. Inilah profesor abal-abal. Ya. Luar biasa ya, dari mulut profesor abal-abal ini keluarlah statement penipuan. 99,9%, kenapa nggak kau bilang 100% sekalian? Biar semakin penipuanmu itu semakin wow gitu. Ya. Coba bayangkan kalau ini dikupas oleh ahli matematika se-Indonesia atau sedunia. Apa nggak keterlaluan ya, penipuan orang ini harus dicabut gelar profesornya ya. Luar biasa. Inilah emailnya dia menghindar dari, cuma saya aja nggak berani, apalagi profesor matematika murni ya, dia cuma dokter engineeringnya ya, apalagi orang yang spesifikasinya disertasinya itu yang pemodelan matematika murni. Apa nggak ditertawakan orang ini ya? Pemodelan matematika bukan sulap ya. Data sejarah ya, data histori, sejarah datanya cuma 6, tidak ada di split untuk data pengujian, apalagi data validasi. Langsung mengklaim 99,9% di persidangan, menipu di sidang karena ya nggak ada yang tahu ya. Pak, kacau nih profesor abel-abel ini. Kasihan mahasiswa yang kok diajar orang ini, nggak ada pertanggungjawabannya ya. Disertasinya apa ini? Kacau. Inilah emailnya dia menghindar. Aduh, Imade Agus Gel-Gel. Sebaiknya Anda meminta maaf. Saya email gitu kan kemarin. Pak, klaim Anda keakuratan 99,9% model matematika yang diderivasi, ya, yang berasal dari hanya 6 sampel, itu penipuan di depan sidang. Karena semua yang hadir tidak paham dengan pemodelan matematika ya. Hakim, pengacara, dan lainnya, publik, umum ya. Ingat karma. Karena model matematika naif tersebut dijadikan dasar pertimbangan Hakim Bin Sabultum dan kawan-kawan untuk memidanakan Jessica Wongso. Nasib putri seseorang dipidana dengan model abal-abal itu. Bagaimana bila itu terjadi pada putri Bapak? Tidak ada satupun model matematika di dunia ini
diderivasi hanya dari 6 sampel diklaim memiliki keakuratan pengujian 99,9%. Tidak ada. Saya emailkan begitu. Jangankan hanya menggunakan regresi primitif ya, menggunakan machine learning dan deep learning saja tidak bisa ya memiliki keakuratan omong kosong seperti itu ya. Saya sudah praktekkan paling 60-70, itu udah hebat itu. 60-70%. Jangan pernah lagi menipu di persidangan, bertobatlah Pak, dan minta maaf agar karma tidak menghampirimu. Terima kasih. Terus inilah jawabannya. Terserah Anda bicara. Gaya Anda seperti preman, tidak mencerminkan akademisi yang santun dan menghargai orang. Seolah-olah seperti Tuhan yang maha benar. Mohon maaf, selanjutnya saya tidak akan menanggapi email Anda. Salam. Apa susahnya Anda email sama Zoom sama saya? Ya, karena Anda menipu ya, dengan klaim seperti itu. Makanya Anda menghindar. Ngomong gaya bicara ya, gaya bicara saya memang seperti preman. Tidak lembut, santun seperti Anda. Tetapi kan saya tidak pernah memencarakan orang dengan model matematika abal-abal seperti Anda. Ya, lebih baik kasar seperti saya, tapi memegang kebenaran ilmiah daripada Anda, seolah-olah santun, tapi penipu di sidang. Lanjut saya jawab. Nggak dijawab dia lagi. Ya, memang gaya saya berbicara seperti preman. Tetapi saya tidak akan pernah memasukkan seseorang di penjara apalagi 20 tahun. Dengan model matematika naif ya. Naif itu artinya model matematika yang tidak teruji ya. Yang tidak teruji, tetapi Anda klaim memiliki keakuratan 99,9%. Yang ditertawakan oleh seluruh komunitas yang paham pemodelan matematika. Yang saya tuntut adalah Bapak bisa memberikan bukti numerik atas klaim keakuratan. Sebuah model matematika yang diderivasi hanya dari 6 sampel data. Seharusnya Anda sudah memilikinya sebelum persidangan berlangsung di tahun 2016 lalu. Karena sebelum klaim itu dibuat, harusnya dia punya bukti numerik kan. Inilah si penipu ini ya. Menghindar terus, profesor menipu ya. Klaim Anda seharusnya sebuah produk ilmiah yang bisa diuji oleh siapapun. Itulah hakikat dasar dari sains. Sains itu terbuka, bisa diuji oleh siapapun, dan hasilnya harus sama di dunia manapun. Bahkan di alam semesta yang lain. Klaim kebenaran ilmiah sepihak adalah kebohongan dan penipuan ilmiah. Sebagai dosen, seharusnya Anda senang bila ada yang menantang secara ilmiah setiap statement ilmiah Anda, apalagi berkaitan dengan nyawa dan hidup orang lain. Saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak, klaim Anda itu berkontribusi besar pada pertimbangan Hakim Nizar Untung dan kawan-kawan. Dalam memidana Jessica Wongso, Anda tidak bisa lepas tangan akan hal itu. Akhir kata, saya menyimpulkan Anda tidak berani berdebat ilmiah dengan saya untuk membuktikan secara ilmiah klaim Anda di persidangan. Karena memang tidak ada model matematika di dunia ini yang memiliki keakuratan hampir sempurna. Ya, sempurna itu 100%, ya, 99,9% yang hanya diderivasi dari 6 sampel data. Semoga dalam sisa hidup Anda tidak lupa bahwa Anda telah menghancurkan hidup seorang manusia dengan kebohongan dan penipuan Anda di persidangan. Terima kasih. Ya. Saya bukan seperti Tuhan yang maha benar. Ya, kita ilmiah harus bisa dibuktikan kepada orang lain, bukan omong kosong. Oke, pemirsa. Ya inilah ya, profesor penipu, ahli penipu disajikan. Ya memang gampang bagi Tito Karnavian dan Krishnamurti untuk manggil ahli-ahli penipu ya. Karena dia punya link-link begitu. Dan itu akan diikuti kalau ini orang nggak dipenjara. Ya. Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nasr, dan Christopher, ya mereka akan mengulanginya. Juniornya akan mengikuti pola itu. Nggak ada kok tuntutan. Itulah mungkin yang diinginkan oleh Listio Sigit Prabowo itu ya. Sebagai Kapolri supaya institusinya penuh rekayasa semua. Ya. Makanya prestasinya si Listio Sigit Prabowo ini sangat bagus ya. Sangat bagus dalam arti buruk. Ya. Membuat kepolisian Indonesia terburuk, terkotor se-Asia Tenggara. Oke, sekian dulu pemirsa. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.